Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 1. Dalam dunia penelitian ilmiah, keyakinan pada keandalan dan validitas instrumen pengukuran merupakan fondasi yang tak tergantikan. Tanpa keduanya, kesimpulan yang diambil dari penelitian dapat diragukan keabsahannya. Oleh karena itu, uji validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran adalah langkah penting dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan bermanfaat. Validitas merujuk pada sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen pengukuran tersebut konsisten dalam memberikan hasil yang sama dalam situasi yang berbeda. Tanpa validitas, kita tidak dapat memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Sementara tanpa reliabilitas, kita tidak dapat yakin bahwa hasil yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelajahi konsep uji validitas dan reliabilitas dengan mendalam. Kami akan membahas metode-metode untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran, serta pentingnya memahami perbedaan antara jenis-jenis validitas dan reliabilitas. Selain itu, kami akan menyoroti tantangan dan pertimbangan khusus yang sering dihadapi dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan pembaca akan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas ke dalam desain penelitian mereka sendiri. Dengan demikian, penelitian yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat, lebih relevan, dan lebih bermakna bagi perkembangan dan pengetahuan. Berikut ini merupakan rumusan masalah yang kami susun. Yang pertama, apa pengertian dari validitas pengukuran data? Yang kedua, apa saja jenis-jenis validitas pengukuran data? Yang ketiga, apa pengertian dari reliabilitas pengukuran data? Yang keempat, apa saja jenis-jenis reliabilitas pengukuran data? Dan yang terakhir, bagaimana teknik validasi dan mencari reliabilitas. Selanjutnya adalah tujuan, yang mana di sini merupakan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu menjelaskan pengertian dari validitas pengukuran data, menjelaskan jenis-jenis validitas pengukuran data, menjelaskan pengertian dari reliabilitas pengukuran data, menjelaskan jenis-jenis reliabilitas pengukuran data, dan yang terakhir menjelaskan teknik validasi dan mencari reliabilitas. Pengertian validitas dan reliabilitas data. Validitas adalah cara kita untuk menilai seberapa akurat metode penelitian dalam proses mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian yang memiliki validitas tinggi artinya adalah penelitian yang mempunyai hasil yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan variasi nyata. Metode penelitian kuantitatif ataupun kualitatif merupakan metode untuk mempelajari fenomena nyata. Artinya, validitas data mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur atau seberapa banyak informasi terkait yang turut serta pada hasil penelitian. Sedangkan reliabilitas adalah cara kita untuk menilai konsistensi metode ukur. Jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode serupa dalam keadaan yang sama, pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan. Artinya, reliabilitas adalah kemampuan mengulang hasil tes untuk menghasilkan hasil yang serupa. Dalam hal ini ada yang namanya koefisien reliabilitas, yaitu ukuran seberapa baik tes tersebut mengukur pencapaian. Ada banyak metode untuk melakukan uji reliabilitas seperti Cranch-Bayes alpha, korelasi Pearson, formula Spearman-Brown, dan Cohen's alpha. Selanjutnya akan dibahas perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri mengukur sejauh mana hasil bisa mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Validitas juga dapat digunakan untuk memeriksa hasil, seberapa baik dan sesuai dengan teori yang ada, dan juga ukuran lain dari konsep serupa. Sedangkan reliabilitas dipakai untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu penelitian di berbagai tempat dan peneliti, dan di seluruh bagian dari uji itu sendiri. Selanjutnya kami akan masuk ke jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas rupa atau face validity, yaitu validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Kemudian yang kedua terdapat validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi sendiri ini berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Hal ini menunjukkan bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, pada bidang studi IPS, itu harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek
yang berkaitan dengan konsep motivasi. Dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Nah, menurut Kenneth Hopkins, penentuan validitas ini terutama berkaitan dengan proses analisis logis. Dengan dasar ini dia berpendapat ya bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis yang sistematis. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa sebuah instrumen yang punya validitas isi itu biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedangkan keadaan sebaliknya belum tentu berlaku. Kemudian pada yang ketiga terdapat validitas kriteria atau criterion validity. Nah, pada validitas ini, validitas suatu instrumen itu dibandingkan dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Jadi apabila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Nah, di validitas jenis ini sendiri terdapat dua jenis bentuk validitas kriteria, yaitu validitas konkuren dan validitas ramalan. Nah, validitas konkuren ini adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Sedangkan validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, apakah tes masuk sekolah mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan. Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa? Bila ada, berarti tes tersebut mempunyai validitas ramalan. 4. Validitas konstruk. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukur. Menurut Jack R. Frankel, validitas struktur merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validitas lain karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas dan validitas kriteria. Data valid jika pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh instrumen. Data reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, internal. Internal itu mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen konsisten mengukur konstruk yang sama. Ini sering diukur dalam menggunakan koefisien korelasi antara tiap item dalam instrumen. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item-item tersebut konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Yang kedua, test-retest. Tes-retest itu mengukur seberapa konsisten hasil pengukuran dari waktu ke waktu saat instrumen yang sama diberikan kepada subjek yang sama. Hal ini dilakukan dengan memberi instrumen kepada subjek pada dua waktu yang berbeda dan menghitung koefisien korelasi antara skor pada kedua waktu tersebut. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan konsisten antara dua kali pengukuran. Yang ketiga itu paralel. Paralel ini mengukur konsistensi antara dua instrumen yang setara atau serupa yang digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Misal ada dua tes identik diberikan kepada kelompok yang sama, maka tingkat konsistensi antara skor kedua tes tersebut menjadi indikator reliabilitas paralel. Yang keempat itu speed half. Speed half itu mengukur konsistensi hasil pengukuran dengan membagi instrumen menjadi dua bagian yang setara dan menghitung koefisien korelasi antara skor pada kedua bagian tersebut. Proses ini tergantung pada kestabilan dalam instrumen dan koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan tingkat konsistensi yang baik untuk instrumen. Jenis-jenis triangulasi itu ada dua, yaitu waktu. Waktu itu mencoba mempertimbangkan faktor-faktor perubahan dan proses dengan menggunakan desain cross-seksional dan longitudinal. Crick dan Miller itu mengungkapkan bahwa reliabilitas dikronis berusaha menjaga kestabilan pengamatan dari waktu ke waktu, sementara reliabilitas sinkronik mencari kemiripan data yang dikumpulkan bersamaan. Yang kedua yaitu ruang. Jenis ini mencoba untuk mengatasi parakialisme studi yang digunakan di negara yang sama atau dalam subkultur yang sama dengan memanfaatkan teknik lintas budaya. Jenis-jenis triangulasi selanjutnya yaitu gabungan tingkat triangulasi, yaitu jenis menggunakan lebih dari satu tingkat analisis dari 3 tingkat utama. Terus teoritis ini mengacu pada teori alternatif atau bersaing dengan hanya bermanfaat satu sudut pandang saja. Terus peneliti itu jenis ini mengakibatkan lebih dari satu pengamat. Data ditemukan secara independen oleh lebih dari satu pengamat. Yang terakhir itu
metodologis, yaitu metode yang sama pada kesempatan yang berbeda atau metode yang berbeda pada objek penelitian yang sama. Pemastian validitas sangat mudah tergencing ke dalam ketidakasahan, itu berbahaya sekaligus merusak karena bisa masuk dalam setiap tahap penelitian. Upaya untuk membangun validitas ini sangat penting jika peneliti percaya pada elemen rencana penelitian, pengolahan data, analisis pengolahan data, interpretasi, dan penelitian tahap perancangan. Diminimalkan oleh yang pertama, memilih skala waktu yang tepat, memastikan bahwa ada sumber daya yang memadai untuk penelitian yang diperlukan untuk dilakukan, dan memilih metodologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Memilih instrumentasi yang tepat untuk mengumpulkan jenis data yang dibutuhkan, menggunakan sampel yang sesuai, menunjukkan validitas internal, eksternal, konten, konkuren, dan konstruktur, memastikan reliabilitas dalam hal stabilitas, memilih fokus yang sesuai untuk menjawab pertanyaan peneliti, merancang dan menggunakan instrumen yang tepat, dan hindari pemilihan atau tim peneliti yang bias. Contoh penerapan validitas dan reliabilitas. Untuk sebagai contoh penelitiannya, seorang psikolog ingin mengembangkan sebuah kuesioner untuk mengukur tingkat kecemasan pada remaja. Dia merancang kuesioner tersebut berdasarkan teori-teori psikologis yang telah ada, dan dia ingin memastikan bahwa kuesioner tersebut sudah valid dan reliable sebelum digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Untuk uji validitas yang pertama, validitas rupa. Psikolog tersebut dapat melakukan wawancara atau focus group dengan sekelompok remaja dan meminta pendapat mereka tentang kejelasan, relevansi, dan kemudahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Tanggapan positif dari remaja mengenai kuesioner tersebut dapat mendukung validitas rupa. Yang kedua ada validitas konten. Psikolog tersebut meminta beberapa ahli psikolog untuk menilai kuesioner yang telah dirancangnya untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan benar-benar mencakup aspek-aspek kecemasan yang relevan untuk remaja. Yang ketiga, validitas konstruk. Psikolog tersebut melakukan uji faktor untuk memeriksa apakah kuesioner tersebut mengukur secara akurat konstruk kecemasan yang diinginkan, misalnya dengan menggunakan analisis faktor eksploratory atau konfirmatori. Yang keempat, validitas kriteria. Psikolog tersebut membandingkan skor dari kuesioner yang dibuat dengan skor dari instrumen valid yang sudah ada yang mengukur kecemasan, seperti kuesioner kecemasan yang telah teruji secara klinis, untuk memastikan bahwa kuesioner yang baru memiliki korelasi yang signifikan dengan instrumen valid tersebut. Selanjutnya, uji reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas internal. Psikolog tersebut menguji reliabilitas internal kuesioner dengan menggunakan metode seperti koefisien korelasi item total atau Alpha-Cronbach untuk memastikan bahwa setiap item di kuesioner tersebut secara konsisten mengukur konstruk yang sama. Dalam hal ini, tingkat kecemasan. Yang kedua, reliabilitas test-retest. Psikolog tersebut melakukan uji ulang terhadap sekelompok remaja dalam beberapa waktu yang berbeda untuk melihat apakah skor yang diperoleh dari kuesioner tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, reliabilitas paralel. Psikolog tersebut juga dapat melakukan uji reliabilitas paralel dengan memberikan dua versi kuesioner yang sama kepada responden dalam waktu yang bersamaan dan melihat seberapa konsisten hasilnya. Sebagai kesimpulan, dalam penelitian, uji validitas dan reliabilitas menjadi landasan penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen pengukuran yang digunakan. Validitas memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten instrumen tersebut dalam memberikan hasil yang sama dalam berbagai kondisi. Kedua konsep ini memungkinkan peneliti untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap hasil penelitian mereka, sehingga memperkuat kepercayaan dan keandalan temuan yang diperoleh. Dengan memahami dan menerapkan uji validitas dan reliabilitas secara cermat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitiannya memiliki nilai kontribusi yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.